Mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda, di mana menurut data 60% penduduk Indonesia adalah anak muda yang diisi dengan generasi Z yang sebentar lagi masuk ke generasi post Gen Z. Generasi Z yang otomatis ketika berbicara tentang masa depan Indonesia maka akan ditentukannya dengan 60% penduduknya ini. Karena yang ditawarkan oleh generasi muda adalah masa depan. Generasi muda ini tidak bisa mengulang hari ini dan tidak bisa mengulang masa lalu. Harus kita akui pengalaman kita sempit, ilmu kita sedikit, dan kalaupun ada wawasan itu juga pas-pasan. Maka yang bisa kita tawarkan adalah masa depan. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Nah, maka kita lihat ke depan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menjadi pemuda yang tidak pecundang. Kita tentukan kita mau jadi perubahan apa dan dalam bidang apa. Nah, maka kira-kira apa saja sih yang sudah kita persiapkan dari sekarang? Kini sudah memasuki era industri 5.0 yang kata orang bijak, orang yang paling menyesal adalah dia orang yang punya kesempatan tetapi tidak memaksimalkan kesempatannya. Generasi yang berhak menyesal adalah generasi kita, karena apa yang terdapat mulai dari generasi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan kita mendapatkannya semua di 5.0. Di zaman kita sekarang, di ruangan kita sendiri, selagi terhubung dengan internet, kita bisa dapetin dan nyebarin informasi dalam waktu sekian detik. Jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada artinya, yang dimana di zaman orang tua kita mereka kesulitan mendapatkan informasi. Sedangkan di zaman kita mabuk akan informasi, sampai-sampai kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang hoax dan mana yang fakta. Mau nggak mau, kita harus mengakui bahwa era industri 5.0 ini ditentukan atau kuncinya oleh diri kita sendiri, bukan lagi pada alatnya, tetapi pada diri kita sendiri. Apabila revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan, maka Society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya. Secara sederhana, Society 5.0 ini dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi, kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Terdapat 4 kunci hidup dan menjadi di atas rata-rata di era Society 5.0 ini, termasuk juga peran pemuda di dalam bidang pendidikan di era Society 5.0. Yang pertama ini adalah konektivitas, kedua kolaborasi, ketiga kecepatan, dan yang terakhir adalah efektivitas. Datangi, pelajari, dan taklukkan. Kalau yang nomor 1 adalah kegagalan, maka habiskan jatah gagal kita justru di saat muda. Maka tidak ada alasan ketika kita dewasa kita tidak sukses. Dan di dalam video ini juga salah satu peran generasi muda untuk mewujudkan pendidikan di era Society 5.0, di mana ini program untuk menginspirasi teman-teman dari SMA untuk mewujudkan ke pendidikan yang lebih tinggi.